Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahayu Ningrum, dan ada rekan saya Astri Suci Maliati. Kita akan menjelaskan tentang neraca pembayaran Indonesia. Alasan penting mengapa perlu menjalani neraca pembayaran suatu negara. Satu, neraca pembayaran memberi informasi rinci mengenai permintaan dan penawaran mata uang suatu negara, ekspor dan impor. Mana yang lebih tinggi, bagaimana dengan demand dan supply mata uangnya. Data neraca pembayaran dapat memberi tanda mengenai potensi suatu negara pada negara lain yang menjadi mitranya di dunia bisnis berkaitan dengan kapasitas negara mitra untuk mengimpor barang produksi negara kita. Data neraca pembayaran dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu negara dalam persaingan ekonomi internasional. Jika neraca pembayaran defisit terus dalam waktu lama, maka berarti bahwa industri dalam negara itu kurang memiliki daya saing internasional. Dasar-dasar akuntansi neraca pembayaran. Neraca pembayaran catatan statistik mengenai transaksi internasional suatu negara selama periode waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk pencatatan double entry. Pada neraca pembayaran, setiap transaksi yang mengakibatkan penerimaan dari negara lain dicatat sebagai kredit dan tanda positif. Sedangkan setiap transaksi yang mengakibatkan pembayaran kepada negara lain dicatat sebagai debit dan dengan tanda negatif. Selanjutnya, transaksi ekspor oleh Harlan dan Wolff ke perusahaan Australia kurang lebih 100 juta euro, dan debitnya itu kurang lebih 100 juta. Untuk impor oleh Harlan dan Wolff dari Mitsubishi Jepang itu debitnya itu minus 25 juta. Penyesuaian setelah dana diterima Mitsubishi Jepang melalui rekeningnya di Bank Inggris itu 25 juta juga. Akun-akun utama neraca pembayaran. Transaksi internasional suatu negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama. 1. Neraca transaksi berjalan, 2. Neraca modal, dan 3. Cadangan devisa negara. Neraca transaksi berjalan dibagi menjadi 4 subkategori, yaitu pertama perdagangan barang, kedua perdagangan jasa, ketiga pendapatan faktor, dan yang terakhir itu transfer unilateral. Perdagangan barang diwakili oleh ekspor dan impor barang berwujud, misalnya minyak, gandum, pakaian, mobil atau motor, komputer, dan sebagainya. Lalu neraca transaksi berjalan, perdagangan jasa sering disebut sebagai perdagangan tak tampak, invisible trade. Normalnya, konsep perdagangan hanya terbatas bahwa harus ada wujud fisiknya. Namun semakin berkembangnya teknologi informasi umat manusia, semakin mudah pula perdagangan yang kadang tak jelas wujud fisiknya ini untuk dilakukan. Contoh, Amerika Serikat mengimpor jasa medis dari India. Pendapatan faktor terdiri dari pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, dan pemasukan lain atas investasi asing yang telah dilakukan. Contohnya, jika Indonesia terus-menerus meminjam atau mendapatkan pinjaman dana dari negara lain atau investor luar negeri, maka Indonesia harus membayar bunga dan dividen yang semakin besar kepada mereka. Akibatnya defisit neraca perdagangan akan semakin besar. Transfer unilateral adalah pembayaran satu arah seperti hadiah, hibah dari pemerintah negara lain atau swasta, bantuan luar negeri, dan ganti rugi. Berbeda dari akun neraca pembayaran lainnya yang harus memiliki jalur penyesuaian, akun transfer unilateral tidak memilikinya. Caranya, misalnya negara yang memberi bantuan kepada negara lain dapat dipandang sebagai pengimpor goodwill dari negara lain. Opini semakin negatif selisih antara kredit dan debitnya maka dipandang sebagai hal yang baik dalam konteks bahwa negara tersebut ingin memenangkan hati banyak negara. Saldo neraca transaksi berjalan cenderung sensitif terhadap perubahan kurs, terutama berdampak pada ekspor dan impornya. Misalkan ketika mata uang Indonesia melemah terhadap US dollar dari 12.000 menjadi 13.000 per US dollar, maka agregat nominal impor diekspektasikan akan menurun dan agregat nominal ekspor dan akan meningkat ceteris paribus. Secara teori dalam jangka panjang perubahan kurs yang volatil akan membawa efek positif terhadap neraca perdagangan. Motivasi pemerintah untuk mendorong semakin terbukanya negara dan semua entitas usaha di dalamnya pada perdagangan nasional.
saya akan melanjutkan presentasi dari Teh Ayu. Yang sekarang adalah neraca modal. Saldo neraca modal mengukur selisih antaranya yang pertama penjualan dengan pembelian aset suatu negara relatif terhadap negara lain. Yang pertama ada ekspor aset untuk penjualan aset untuk penambahan modal dan dicatat sebagai kredit. Dan yang kedua ada impor aset untuk pembelian aset, pengeluaran modal dan dicatat sebagai debit. Neraca modal dibagi menjadi 3 subkategori. Yang pertama, investasi langsung, investasi portofolio, investasi lain-lain. Investasi langsung terjadi ketika investor mengakui kontrol bisnis tertentu di negara lain. Forex direct information terjadi karena perusahaan berusaha mengambil manfaat dari ketidaksempurnaan pasar seperti upah tenaga kerja yang murah dan atau kebijakan proteksi pasar dari pemerintah negara tersebut. Perusahaan melakukan investasi langsung ketika hasil investasi yang sudah dia perhitungkan ternyata akan melebihi biaya modalnya untuk berinvestasi. Dalam banyak kasus, hasil investasinya besar karena faktor upah tenaga kerja dan biaya bahan baku, perlakuan pajak yang istimewa dan sebagainya. Namun muncul juga risiko valuta asing dan politik. Investasi portofolio memiliki pembelian dan penjualan aset keuangan asing seperti saham, obligasi asing, surat berharga keuangan yang tidak melibatkan akuisisi atau pengembalian kendali perusahaan. Alasan investasi portofolio internasional semakin besar adalah yang pertama, relaksasi kendali modal dan regulasi di berbagai negara, dan yang kedua, keinginan investor sendiri untuk diverifikasi risiko investasinya secara maksimal kaitannya dengan korelasi rendah antara sekuritas di suatu negara dengan negara lain. Investasi lain-lain meliputi deposito bank, investasi mata uang, kredit perdagangan, dan semacamnya. Cukup sensitif terhadap risiko perubahan suku bunga antar negara dan antisipasi pada perubahan kurs. Contoh, BI mengumumkan kenaikan suku bunga depositonya, maka investor lokal maupun asing akan mempertimbangkan untuk memindah investasinya kepada deposito bank daripada saham atau obligasi. Lebih baik ambil aset yang imbal hasilnya naik, meskipun sinyal resikonya naik, namun resikonya tetap lebih rendah daripada risiko yang mereka ambil dengan memegang saham atau obligasi. Selisih statistik dan saldo. Selisih statistik yaitu mencerminkan transaksi yang diabaikan dan tidak tercatat, kemungkinan besar karena sebagian besar transaksi dilakukan secara elektronik. Ketika menghitung neraca pembayaran kumulatif yang meliputi neraca transaksi berjalan, neraca modal dan selisih statistika, kita akan memperoleh saldo keseluruhan atau penyelesaian resmi. Saldo keseluruhan merupakan indikasi kesenjangan neraca pembayaran yang harus diakomodasi oleh transaksi cadangan devisa negara. Cadangan devisa negara, apabila negara melakukan pembayaran masih bersih kepada negara lain akibat defisit neraca pembayaran, negara harus menguras aset cadangan resminya. Sebaliknya, jika terjadi surplus neraca pembayaran, maka negara cenderung akan membayar utang luar negerinya atau menambah aset cadangan resminya. Contohnya, emas, valuta asing, special drawing, atau juga bisa dengan mengajukan pinjaman dari luar negeri. Identitas neraca pembayaran. Sepanjang akun-akun neraca pembayaran dicatat dengan benar, maka saldo gabungan antara saldo neraca transaksi berjalan, saldo neraca modal BKA, dan cadangan devisa negara harus 0. Berdasarkan rezim nilai tukar tetap, saldo gabungan pada neraca transaksi berjalan dan neraca modal akan sama besarnya dengan perubahan cadangan devisa negara, tetapi dengan tanda perlawanan. Berdasarkan rezim nilai tukar fleksibel, bank sentral tiap negara tidak akan menginvestasi pasar valuta asing. Tidak ada alasan untuk memelihara cadangan devisa negara, sehingga surplus atau defisit neraca transaksi berjalan harus disesuaikan dengan defisit atau surplus neraca modal. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya dan Teh Ayu. Semoga nilai UAS-nya bagus dan lancar semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.